Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik jadi 12% tahun 2025 mendatang. Pakar menilai tak hanya kenaikan tarif, pemerintah juga harus melakukan intensifikasi pajak. Pajak lagi-lagi akan naik. Usulan ini muncul di tengah kenaikan tinggi harga bahan pokok yang tengah mendera masyarakat luas. Pajak diusulkan naik menjadi 12% dan akan berlaku tahun depan. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim kebijakan ini sebagai konsekuensi keputusan masyarakat yang memilih pemerintahan baru dengan program keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo. Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Peter Abdullah, menyebut besar kemungkinan kenaikan PPN 12% akan diterapkan pemerintahan baru. Peter mengingatkan pemerintah untuk tidak sekadar menaikkan tarif, namun juga melakukan intensifikasi pajak. Kira tanggal 1 Januari 2025 itu suka atau tidak suka pasti akan terjadi. Ya, tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana pemerintah yang akan datang itu bisa melakukan intensifikasi dari perpajakan, karena menaikkan pajak sesungguhnya itu tidak semata hanya dengan menaikkan tarif. Ya, permasalahan pajak ini ya kita tahu ya, basis pajak, ketaatan pajak itu masih sangat rendah ya. Dan itu yang sekarang setahu saya sedang digodok di Kementerian Keuangan, di Dirjen Pajak, bagaimana memperbaiki sistem perpajakan kita agar supaya... Rencana kenaikan PPN 12% pada awal tahun 2025 ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada yang tak setuju karena menilai keuangan negara belum stabil, namun ada yang tak keberatan selama pajak dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat sebagai, khususnya saya UMKM ya, jadi tidak setuju dengan adanya kenaikan. Apalagi sekarang kan belum naik saja PPN aja, kita lihat di perkembangan ekonomi kita ya sudah banyak barang-barang yang naik. Katakan keuangan kita belum stabil. Pendapatan seperti UMR-nya juga dinaikin, menurut saya sih didukung dengan itu, saya kira tidak masalah. Ini juga dari pemerintah juga kan pasti ada alasannya kenapa akan naik PPN-nya untuk pembangunan negara dan lain sebagainya. Selama itu dilakukan dan direalisasikan dengan baik, saya rasa sih nggak ada keberatannya di sana. Pemberlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN terlama 10% pernah berlaku sejak tahun 1983 sampai tahun 2022. Setelah itu, 1 April 2022, pemerintah menaikkan pajak menjadi 11%. Baru berlaku sekitar 2 tahun hingga 2024. Pemerintah melalui Menko Perekonomian berencana menaikkan menjadi 12%, mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. PPN dikenakan pada transaksi barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Misalnya pakaian atau barang-barang lain yang dibeli di pusat perbelanjaan. Dan atau pemanfaatan barang dan jasa kena pajak tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, misalnya layanan streaming film atau musik. PPN juga dikenakan pada impor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Namun ada juga barang dan jasa yang tidak kena PPN, diantaranya barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, daging, susu, telur, dan lain-lain. Jasa layanan kesehatan, pendidikan, dan angkutan umum. Kenaikan PPN tentu akan berdampak pada masyarakat. Semakin tinggi pajak jika tidak diantisipasi dengan baik bisa menyebabkan perlambatan ekonomi. Tim Liputan Kompas TV. Indonesia menjadi negara kedua di ASEAN dengan tarif PPN tertinggi, yakni 11%. Di posisi pertama ditempati Filipina dengan 12%. Data dari Worldwide Tax Summaries, di urutan pertama ada Filipina 12%, kemudian Indonesia 10%, Malaysia 10%, Vietnam 10%, Singapura 9%, dan Thailand 7%. Pemerintah akan menaikkan PPN pajak pertambahan nilai menjadi 12% di awal Januari 2025. Apakah rencana kenaikan PPN ini sudah tepat? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 11 DPR fraksi Partai Golkar, Miss Bakun, dan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Selamat malam, Pak Miss Bakun. Mas Tulus. Ya, selamat malam, Rizka. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Miss Bakun dulu.
Kalau Indonesia saat ini jadi negara kedua dengan tarif pajak tertinggi di ASEAN, nanti juga akan naik di 2025, ini sudah tepat belum dilaksanakan di tengah kenaikan harga barang, apalagi yang dikenakannya adalah PPN yang langsung bersinggungan dengan konsumen. Begini, perlu saya jelaskan kepada publik, kepada seluruh masyarakat, bahwa kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada 1 Januari tahun 2022, kemudian diberikan mandat untuk naik pada 1 Januari tahun 2000, paling lambat 2025, itu adalah amanat undang-undang. Amanat undang-undang yaitu harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 yang selesai dibahas oleh DPR pada saat kondisi waktu itu adalah kondisi COVID. Dan ini adalah kesepakatan politik bersama. Pemerintah mengajukan usul dan kemudian secara politik pada saat itu disepakati bersama menjadi undang-undang. Dan tahapan-tahapan pada saat itu disiapkan frame time-nya. Jadi kalau kemudian pemerintah ingin menaikkan, itu adalah amanatnya undang-undang. Dan perlu juga masyarakat mengetahui bahwa yang dikenakan terhadap barang dan jasa itu tidak termasuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dikecualikan dari pengenaan PPN. Jadi konsumsi yang dikenakan PPN itu adalah barang-barang yang di luar komponen kebutuhan pokok masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, tidak dikenakan. Jadi masyarakat perlu mengetahui pemerintah mengenakan itu, tapi ada beberapa pengecualian. Dan sistem pajak pertambahan nilai di Indonesia, bagi perusahaan yang melakukan ekspor, baik barang atau jasa, dia masih bisa mendapatkan insentif perpajakan dari bentuk apa? Yaitu dari bentuk restitusi pajak. Ya kan? Nah, ini yang harus dipahamkan. Indonesia sebagai negara dengan konsumsi ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi, tentunya juga menerapkan pajak pertambahan nilai. Berbeda pajak pertambahan nilai dengan pajak penjualan. Karena apa? Penerapannya juga bertahap. Dan menurut saya ini adalah kesepakatan politik yang sudah diputuskan bersama oleh partai politik pada saat bersama pemerintah, pada saat undang-undang ini dibahas, diajukan di tahun 2020, diselesaikan di tahun 2021, disepakati ada pentahapan. Karena pada saat itu kita mengetahui bahwa situasi yang berat karena penerimaan negara karena COVID. Berikutnya, kita juga masih memperhatikan aspirasi masyarakat secara penuh, secara umum, yaitu terhadap barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan pelayanan tadi ya. Nah, tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Jadi tidak perlu ada hal yang dikhawatirkan secara berlebihan terhadap pajak pertambahan nilai. Baik Pak Misbakun. Kalau tadi dianggap tidak perlu ada yang dikhawatirkan, tidak juga menyentuh bahan pokok, ada yang dikecualikan juga dari sektor pendidikan dan kesehatan. Pak Tulus, apakah masyarakat dari sisi konsumen khususnya masih perlu khawatir? Ya, memang pertama begini, kalau dari sisi normatif ini kan memang mandat dari undang-undang dan perdebatannya dulu saya kira sudah cukup ramai di awal pembahasan itu dan kita membentengi agar bahan-bahan pokok itu tidak terkena PPN karena itu tidak layak dan tidak manusiawi dari sisi hak asasi ya. Tapi ini sudah menjadi mandat undang-undang, memang ya itulah harus diimplementasikan, tetapi ada beberapa catatan. Saya tidak suka dengan pernyataan Menteri Erlangga Hartarto yang mengatakan bahwa karena masyarakat telah memilih keberlanjutan maka kemudian dilanjutkan. Nah, ini apa yang salah? Yang salah menurut saya jadi sangat ini ya. Masyarakat telah memilih katakanlah memilih salah satu paslon yang mengusung keberlanjutan bukan hanya dikasih hadiah tetapi malah dikasih pil pahit gitu. Ini saya kira dari sisi komunikasi publik sangat bermasalah. Mestinya kan
narasi yang dibangun prolognya bukan seperti itu gitu. Jadi jangan mengait-ngaitkan kemudian pada pilihan preferensi politik, kemudian malah diberikan pil pahit, bukannya hadiah yang menyenangkan bagi masyarakat gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya kira pemerintah dan DPR jangan serta-merta hanya mengimplementasikan, jangan berdalih ini sudah dimandatkan undang-undang, tapi juga ada dorongan-dorongan yang kuat untuk tadi intensifikasi pajak ataupun ekstensifikasi, atau juga membangun narasi efisiensi di sektor-sektor lainnya sehingga harganya bisa turun sehingga nanti tidak kena pajak yang tinggi. Misalnya gini, saat ini kan pemerintah juga lagi berupaya mendorong turunnya tiket pesawat. Nah, saya bilang ke pemerintah bahwa tiket pesawat itu yang memicu kenaikan ini juga karena PPN. Kalau mau menurunkan ya PPN-nya dihapuskan dong. Pemerintah berani nggak kehilangan 11%? Nah, kalau ini nanti PPN menjadi 12% di tahun 2025, maka tiket pesawat juga akan lebih tinggi lagi. Nah, itulah kemudian efek langsung mungkin kepada kelas menengah bawah, pada konsumen mungkin tidak dirasakan, tetapi efek dominonya bisa terasakan sehingga nanti terjadi realnya adalah kenaikan harga di beberapa sektor yang strategis, termasuk sektor transportasi gitu. Dan efeknya bisa misalnya turunnya turis dan lain sebagainya gitu, atau wisatawan. Daya beli, betul. Ya, kalau tadi dikatakan sebelumnya tidak menyentuh pendidikan, kesehatan, dan juga bahan pokok, tapi Mas Tulus menyinggung soal efek domino. Bisa juga efek dominonya ke daya beli masyarakat. Gimana Pak Misbakun? Ini, saya perlu menyampaikan apa yang disampaikan, memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Tulus sedikit. Apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, itu adalah sebenarnya beliau ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang akan terjadi dengan undang-undang harmonisasi itu akan berlaku. Bagian dari keberlanjutan pemerintahan. Itu Pak. Keberlanjutan pemerintahan dan kesepakatan bersama. Saya pasti yakin bahwa tidak ada maksud dari Pak Erlangga untuk memberikan sebuah hadiah yang pahit, tidak. Maksudnya tidak ada di situ. Itu saya yakinlah Pak Erlangga tidak akan memberikan pernyataan yang tujuannya untuk menyakitkan masyarakat. Tetapi beliau ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa ini adalah konsistensi pemerintah sebagai bagian dari keberlanjutan, bahwa amanat undang-undangnya seperti ini, yaitu PPN naik secara bertahap dari 10% ke 11%, kemudian tahun depan menjadi 12%. Soal daya beli. Intinya adalah seperti itu. Kemudian kalau yang disampaikan pertanyaannya adalah terkait dengan efek domino, ada yang perlu disampaikan. PPN itu dikenakan terhadap consumption, terhadap kemampuan orang untuk melakukan konsumsi suatu barang. Sehingga masyarakat bisa punya pilihan yang lain apabila contoh tadi disampaikan oleh Pak Tulus. Oh, masyarakat nanti akan memberikan dampak tarif penerbangan ini. Karena apa? Akan naik, harga akan naik. Sebenarnya kenaikan karena PPN itu adalah kenaikan yang 0, sekian dari unsur harga. Kalau secara keseluruhan dari sisi komponen. Karena pajak ini baru dikenakan di ujung setelah semua komponen itu selesai. Dan itu adalah netral terhadap pricing. Karena dikenakan terhadap seluruh komponen harga. Nah, efek dominonya terhadap inflasi dan sebagainya, itu sebenarnya semua ekonom yang menghitung faktor inflasi itu selalu mengeluarkan faktor pajak. Itu selalu menghitung di luar faktor pajak. Kemudian mengenai ekstensifikasi. Pemerintah terkait ekstensifikasi, pada saat yang sama pemerintah menerapkan upaya-upaya ekstensifikasi secara signifikan, Pak. Melakukan upaya. Jadi kenaikan pajak, kenaikan tarif dilakukan, pada saat yang sama pemerintah melakukan upaya-upaya yang sama bagaimana sistem administrasi pajak yang makin efisien, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan dari sistem, mendapatkan pelayanan maksud saya, dari sistem administrasi yang diperbaiki juga makin bagus.
Itu. Oke, Pak, terus singkat saja jadi apa evaluasinya, catatannya agar PPN ini tidak berdampak langsung kepada masyarakat seperti yang dikhawatirkan tadi, daya beli misalnya, secara sederhananya? Ya, saya kira pemerintah harus bertanggung jawab untuk melakukan efisiensi di sektor-sektor yang terkena dampak PPN itu, sehingga nanti pricing-nya bisa turun. Ya, ketika pricing turun nanti kan juga pajaknya akan lebih kecil dari persentase itu, sehingga real cost yang akan dinikmati konsumen dengan total cost itu akan lebih rendah atau lebih kecil. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka bagaimanapun kan pajak ini kan akan dibayarkan konsumen dengan nanti kenaikan harga di dalam total cost yang akan diberikan konsumen dalam satu transaksi. Oke, jadi efisiensinya ini harus juga masuk satu bagian agar tidak berdampak berat untuk masyarakat, terutama konsumen. Terima kasih banyak Pak Misbakun, anggota Komisi 11 DPR, fraksi Partai Golkar. Terima kasih Mas Tulus Abadi, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat malam Pak Misbakun, Mas Tulus.